Di dunia yang semakin terhubung, TikTok telah muncul sebagai aplikasi media sosial paling berpengaruh di dunia. Dikenal karena format videonya yang singkat, TikTok telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan informasi dan hiburan. Di satu sisi, TikTok menyediakan ruang bagi kreativitas. Namun, di sisi lain, beberapa orang berpendapat bahwa aplikasi ini malah mengurangi kualitas berpikir penggunanya. Seperti kata di zaman sekarang, standar TikTok. Bagaimana bisa sebuah aplikasi dengan durasi video hanya 15 detik bisa mempengaruhi otak kita? Apakah TikTok benar-benar mendorong kreativitas atau justru membawa kita pada jalur konsumsi pasif yang semakin merosotkan daya pikir? TikTok bukan lagi sebuah aplikasi untuk mengisi luang waktu. Ini adalah fenomena global dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Sebagian besar di antaranya adalah generasi muda yang terhubung melalui layar ponsel mereka. Sebagai platform berbasis video pendek, TikTok menawarkan sebuah cara baru untuk mengonsumsi hiburan, berbagai kreativitas, dan bahkan memperkenalkan inovasi. Tetapi, dengan begitu, banyak orang yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk menonton video. Pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar meningkatkan kualitas berpikir kita? Atau malah mengubah cara kita memproses informasi secara permanen. TikTok menyuguhkan konten yang sangat cepat. Dalam satu guliran layar, kita bisa melihat berbagai video yang mengemas informasi dalam waktu sangat singkat. Hanya beberapa detik, konten tersebut dirancang untuk segera menarik perhatian. Sebuah efek yang bisa memengaruhi kemampuan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendalam. Berapa banyak dari kita yang mulai merasa kesulitan ketika harus menonton sesuatu yang lebih panjang atau menganalisis suatu topik secara mendalam? TikTok dengan algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna mungkin justru mengubah cara kita berpikir dan memproses informasi. Sebagian besar waktu yang dihabiskan di TikTok adalah untuk menikmati konten yang ringan seperti video lucu, tantangan viral, atau meme. Video-video ini dirancang untuk memberi kesenangan instan, tetapi masalahnya, apakah kita kehilangan kualitas dalam memilih konten hanya karena keinginan untuk hiburan sesaat? Kita semakin memilih video yang tidak menuntut pemikiran lebih dalam. TikTok memberi kita hiburan cepat yang mengalihkan perhatian dari topik yang lebih berat. Dengan semakin sering memilih konten yang lebih dangkal, apakah kita kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam tugas yang membutuhkan pemikiran jangka panjang atau lebih serius? Namun, di balik dominasi konten hiburan ringan, TikTok juga memiliki sisi positif yang tidak bisa diabaikan. Banyak pengguna yang memanfaatkan platform ini untuk mengasah keterampilan kreatif mereka. Mulai dari musisi yang berbagi karya orisinil hingga seniman yang memperkenalkan teknik mereka. TikTok memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi karya. Bahkan, banyak tutorial yang mengajarkan berbagai keterampilan baru, mulai dari memasak hingga belajar bahasa asing. Di sisi lain, TikTok adalah tempat untuk kreativitas tanpa batas, di mana siapa saja bisa tampil dan membagikan karyanya dengan dunia. Semuanya tergantung apa yang kita pilih. TikTok memang dapat mendorong kreativitas, tetapi bagi sebagian besar pengguna, platform ini menjadi sarana konsumsi pasif. Alih-alih menghasilkan sesuatu yang baru, banyak orang hanya terjebak dalam pola scroll tanpa henti. Tidak jarang kita merasa tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas produktif lainnya, karena TikTok telah mengalihkan perhatian kita ke dunia hiburan yang tanpa akhir. Menghabiskan waktu berjam-jam menonton video TikTok bisa mengurangi motivasi untuk berkreasi atau untuk berinteraksi dengan hal-hal yang lebih substansial dalam kehidupan kita. Otak kita sangat mudah dipengaruhi oleh kebiasaan setiap kali kita menggunakan TikTok. Kita memberi rangsangan cepat ke otak kita. Ini adalah bentuk reward system yang memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang merasa kita senang. Namun, kebiasaan ini juga bisa mengubah cara kita berpikir. Otak kita menjadi lebih terbiasa dengan informasi cepat yang pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Ketika kita sering terpapar dengan rangsangan yang cepat, kemampuan kita untuk memproses informasi secara mendalam dan bahkan untuk melakukan aktivitas yang lebih menuntut dapat terganggu. Meski demikian, TikTok bukan hanya platform untuk hiburan. Banyak orang yang memanfaatkan TikTok sebagai sumber inspirasi dan motivasi.
Dengan adanya komunitas yang saling berbagi kisah sukses, tips kehidupan, dan berbagai keterampilan baru, TikTok bisa menjadi alat pengembang diri jika digunakan dengan bijak. TikTok bisa menginspirasi kita untuk mengejar impian, belajar keterampilan baru, dan menjadi lebih produktif. TikTok dapat menjadi jendela bagi dunia yang lebih besar jika kita memilih untuk menggunakannya dengan tujuan yang lebih berarti. Jadi, TikTok memilih dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, dia menawarkan hiburan instan yang bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas yang lebih besar. Di sisi lain, dia juga memberi ruang untuk kreativitas dan pengembangan diri. Kunci dari semua ini adalah bagaimana kita menggunakan TikTok. Jika kita memilih untuk menjadi pengguna yang bijak, kita bisa memanfaatkan TikTok sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas, mendapatkan inspirasi, dan bahkan belajar hal-hal yang baru. Tetapi jika kita terlalu tenggelam dalam konten yang ringan, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk berpikir lebih dalam dan berkembang. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah TikTok benar-benar membantu kita menjadi lebih kreatif atau malah membuat kita semakin terjebak dalam dunia hiburan tanpa akhir? Mari berbagi pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share jika kamu merasa video ini bermanfaat untuk membuka wawasan tentang cara kita menggunakan TikTok. Saya Mimin dari Ruang Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.